Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Alfian dengan nomor induk mahasiswa D1A021046 akan menjelaskan pemikiran dunia dan hukum tentang negara pada masa abad pertengahan. Masa ini ditandai dengan lenyapnya berbagai gagasan kenegaraan sebelumnya ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan ini dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama. Sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh rebutan kekuasaan di antara kaum bangsawan. Dengan demikian, masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dalam apa yang disebut dengan masa kegelapan atau the Dark Age. Dalam masa ini, ajaran Nasrani mampu menunjukkan dominasinya dengan mampu menggeser pengaruh agama Yahudi dan kebudayaan Romawi. Sekalipun tidak secara langsung mengendalikan negara, akan tetapi ajaran Nasrani mempunyai kepedulian terhadap persoalan negara dan kepentingan politik. Keadaan ini menimbulkan dualisme antara negara dan gereja. Dalam hal ini, negara yang mempunyai otoritas politik dan hukum yang tidak seberapa harus berhadapan dengan gereja yang mempunyai wibawa keagamaan dan spiritual dengan jangkauan kekuasaan yang tentu lebih luas. Kekuasaan negara dianggap turunan dari kekuasaan Tuhan, sehingga negara terserap di bawah pengaruh kekuasaan gereja. Demikian pula dengan kehidupan ilmu pengetahuan, dikendalikan oleh gereja. Pemikiran-pemikiran kritis ditentang sepanjang pertentangan dengan doktrin yang diajarkan oleh gereja. Kemudian beberapa tokoh yang menyumbangkan pikirannya ada Agustinus, merupakan penganut taat agama Kristen yang diangkat menjadi uskup di Hippo Regius di Afrika Utara. Dia menerbitkan dua buku yang terkenal, ada yang Civitas Dei, Negara Tuhan, yang kedua Civitas Terrena, dan Negara Setan. Civitas Terrena merupakan kerajaan keduniawian yang penuh dengan perilaku setan, sedangkan Civitas Dei merupakan kerajaan Tuhan yang langgeng dan abadi. Agar kerajaan di dunia yang merupakan bentuk Civitas Terrena menjadi baik, maka harus mendapatkan ampunan dari Gereja Kristus. Kerajaan Romawi yang sebelumnya itu dipandang oleh Agustinus sebagai bentuk Civitas Terrena oleh Agustinus. Dan agar menjadi yang baik, maka pemimpin negara harus memerintah dengan semangat Civitas Dei. Yang kedua ada Thomas Aquino. Thomas Aquino merupakan pemikir yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles, dan pemikiran hukumnya terkenal dengan pemikiran hukum alam Thomistis yang kemudian menjadi dasar bagi golongan Katolik Roma. Asas-asas hukum alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu asas principia prima atau asas-asas umum yang dimiliki manusia sejak mereka lahir berdasarkan rasionya. Asas ini tidak berubah sepanjang waktu. Yang kedua ada principia secondaria, asas yang diturunkan dari asas-asas umum oleh rasio manusia dari principia prima itu sendiri. Negara menurut Thomas Aquino bertujuan memberikan kebahagiaan kepada manusia, yaitu untuk mencapai kesempurnaan abadi sesuai dengan syarat-syarat agama. Nah, agar tujuan yang tadi ini dicapai, diperlukan persatuan dan perdamaian yang dapat terwujud dalam kepemimpinan satu orang. Maka, bentuk negara yang sesuai adalah monarki. Kalau menurut Agustinus, antara gereja dan negara terpisah, maka menurut Thomas Aquino, negara berada di bawah gereja. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja demi tercapainya Civitas Dei. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah teori dua pedang. Yang ketiga ada Marsiglio di Padua, atau yang lebih sering disebut dengan Marsilius dari Padua. Adalah anggota golongan Ghibellin pendukung Kaisar Louis Bavaria yang bertentangan dengan Paus Yohanes yang ke-22. Negara menurut Marsilius adalah badan yang hidup bebas, mempunyai tujuan mempertahankan perdamaian, memajukan kemakmuran,
dan mampu memberikan kesempatan rakyatnya untuk berkembang bebas. Tugas utama negara untuk itu adalah membuat undang-undang demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada lembaga pembuatan undang-undang atau legislator. Pembuatan undang-undang adalah rakyat, jadi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Paus juga harus dipilih oleh rakyat. Mungkin hanya itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Utami dengan NIM D1A021047 dari kelas Ilmu Negara A1 Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kali ini saya akan membahas tentang zaman Romawi atau Romawi kuno. Di bidang historiografi, Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 Pramasehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, yakni kurun waktu yang mencakup zaman Kerajaan Romawi, zaman Republik Romawi, dan zaman Kerajaan Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat. Cikal bakal peradaban ini adalah perkampungan suku bangsa di Jazirah Italia yang didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan kelak tumbuh menjadi kota Roma. Nama kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikannya ibu kota, sekaligus cikal bakal dari nama peradaban yang dikembangkan dan disebarluaskan oleh kekaisaran itu. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno dengan populasi 50-90 juta jiwa dan wilayah seluas 5 juta persegi pada tahun 117 Masehi. Dari abad ke abad, negara binaan bangsa Romawi ini sedikit demi sedikit berkembang dari negara monarki elektif menjadi negara republik kuno yang demokratis dan selanjutnya menjadi negara kekaisaran diktator militer semi-elektif yang kian lama kian autokratis. Melalui perang penaklukan serta asimilasi budaya dan bahasa, Kekaisaran Romawi mampu menguasai beragam suku bangsa dan wilayah yang sangat luas. Pada masa jayanya, Kekaisaran Romawi berdaulat atas kawasan pesisir utara Afrika, Mesir, kawasan selatan Eropa, sebagian besar kawasan barat Eropa, Jazirah Balkan, Jazirah Crimea, dan sebagian besar kawasan Timur Tengah termasuk Syam. Romawi kuno kerap disandingkan dengan Yunani kuno dalam kelompok peradaban abad kuno. Budaya serta masyarakat kedua peradaban ini sangat mirip satu sama lain, sehingga disamaratakan dengan sebutan dunia Yunani Romawi. Peradaban Romawi kuno punya andil besar dalam perkembangan bahasa, agama, tata kemasyarakatan, teknologi, hukum, politik, ketatanegaraan, tata cara berperang, kesenian, kesusastraan, arsitektur, dan ilmu teknis zaman modern. Roma mengembangkan kekuatan militernya dan menciptakan sistem pemerintahan respublika yang menginspirasi pembentukan negara-negara republik pada zaman modern, seperti Amerika Serikat dan Perancis. Peradaban Romawi kuno sudah mampu melakukan rekayasa yang mengagumkan di bidang teknologi dan arsitektur, seperti membangun jaringan akuaduk, jaringan jalan raya, monumen-monumen, istana-istana, dan fasilitas-fasilitas umum berukuran raksasa. Perang Punik melawan Kartago adalah serangkaian perang yang mengantarkan Roma menjadi salah satu negara adidaya pada zamannya. Dalam perang beruntun ini, Roma berhasil merebut pulau-pulau yang strategis, yakni Korsika, Sardinia, dan Sisilia, berhasil merebut Hispania, Spanyol, dan Portugal, serta berhasil meluluhlantahkan kota Kartago pada tahun 146 sebelum Masehi. Segala keberhasilan ini membuat Roma menjadi negara terunggul di seantero kawasan sekeliling Laut Tengah pada penghujung zaman Republik. Roma telah berhasil menundukkan negeri-negeri di sekeliling Laut Tengah, bahkan lebih jauh lagi. Wilayah kekuasaannya membentang dari Samudera Atlantik sampai ke Jazirah Arab, dan dari muara Sungai Rhine sampai ke Afrika Utara. Kekaisaran Romawi bermulai seiring tamatnya riwayat Republik Romawi dan berakhirnya
berakhirnya masa kediktatoran militer Augustus. Perang selama 721 tahun antara Roma dan Persia bermula pada tahun 92 sebelum Masehi. Akibat digerogoti kekacauan di dalam negeri dan serangan suku-suku bangsa asing yang hijrah ke wilayahnya, bagian barat Kekaisaran Romawi akhirnya terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan merdeka bentukan suku-suku pada abad kelima. Para sejarawan menjadikan peristiwa keterpecah-belahan ini sebagai tonggak sejarah semesta yang memisahkan kurun waktu kuno dari kurun waktu kegelapan. Pra-abad pertengahan di Eropa, bagian timur Kekaisaran Romawi bertahan menyintasi abad kelima dan tetap menonjol sebagai salah satu negara adidaya di pantas dunia sepanjang abad kegelapan dan abad pertengahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.